Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, pada hari ini saya diminta oleh Forum Mubalik untuk menyampaikan tausiah. Tapi pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan judul mengenai pentingnya menata administrasi jamiah. Hadirin para penonton yang pada hari ini menyaksikan ceramah saya, pentingnya menata administrasi jamiah itu tidak akan dijawab penting atau tidak, tapi saya akan menyampaikan dulu apa sih administrasi itu. Pengertian administrasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Pertama, kata ad yang berarti intensif, dan ministrate yang berarti melayani. Sedangkan di negara kita, di kantor-kantor pemerintahan dari pusat sampai daerah, itu istilah administrasi itu yang dipakai bukan dari bahasa Latin, tapi dari bahasa Belanda. Mengapa? Karena negara kita itu pernah dijajah selama 350 tahun. Jadi sangat banyak pemerintahan Indonesia itu dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Dari mulai produk hukum hingga peraturan-peraturan perkantoran di pemerintahan pusat sampai daerah. Jadi administrasi menurut bahasa Belanda itu administratif, asal katanya, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ya, ketik mengetik, surat menyurat atau korespondensi, kearsipan, agenda atau pekerjaan utama kantor lainnya. Nah, itu arti administratif. Sedangkan jamiah itu adalah wadah. Jamiah itu merupakan wadah, sedangkan jamaah itu adalah anggota. Jadi administrasi di jamiah penting atau tidaknya nanti akan bisa dinilai oleh para anggota Jamiah Persatuan Islam ketika saya akan mencontohkan aplikasi dari administrasi. Contoh ini tidak akan saya sampaikan contoh dari pemerintahan, tapi contoh yang akan saya sampaikan adalah administrasi jamiah di Persatuan Islam, dari mulai PP, PW, PD, PC, ranting, dan PJ. Dan saya tidak akan memberikan contoh administrasi dari PP, tapi saya hanya akan menyampaikan contoh administrasi pentingnya itu dari pimpinan jamaah. Dari definisi yang tadi sebenarnya hanya ada tiga lingkup administrasi itu. Pertama adalah menulis atau mencatat. Yang kedua, menyampaikan atau menginformasikan. Lalu yang ketiga adalah mengarsipkan atau mendokumentasikan. Pertanyaannya adalah, apa yang ditulis? Apa yang dicatat?
Yang ditulis itu adalah seluruh kegiatan Jamiah Persatuan Islam di tingkat jamaah. Misalnya jamaah saja, karena saya tonton tingkat pimpinan jamaah. Mari kita mulai bahwa apa sih kegiatan yang perlu dicatat di tingkat pimpinan jamaah. Kita lihat bahwa pimpinan jamaah itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Semuanya masing-masing punya kegiatan dan tugas masing-masing, tetapi semuanya dikoordinasikan oleh ketua jamaah. Kemudian jamaah itu mempunyai masjid, lalu juga mempunyai madrasah, di mana ketua DKM dari masjid itu diangkat oleh pimpinan jamaah atau oleh ketua jamaah, termasuk mudir madrasah pun diangkat oleh ketua jamaah. Secara resmi pimpinan jamaah ataupun ketua jamaah tersebut mengeluarkan SK DKM atau disebut dengan juga Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian mudir madrasah juga diangkat oleh ketua jamaah. Jadi ada pekerjaan dari ketua jamaah itu untuk mengangkat ketua DKM dan mudir madrasah. Nah, kemudian SK tadi siapa yang membuat? SK itu dibuat oleh sekretaris, termasuk dengan persetujuan dari ketua jamaah. SK itu ditandatangani oleh ketua jamaah dan juga ditangani oleh sekretaris jamaah. Kemudian itu adalah contoh kegiatan dari pimpinan jamaah yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi kegiatan jamaah itu? Kedua, bahwa setiap tahun di jamaah tersebut ada kegiatan yang namanya zakat fitrah, dan itu harus dicatat. Kemudian juga kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga kegiatan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Kemudian juga ada kegiatan yang berkaitan dengan rihlah atau rekreasi. Nah, kegiatan di jamaah ini harus dicatat. Dicatat oleh sekretaris dan ketua, karena tugasnya adalah mencatat. Sekretaris itu prinsipnya mengerjakan tugas administratif. Nah, lalu kegiatan apa lagi yang dicatat? Ketua jamaah itu juga sering keluar bertapakan untuk menghadiri kegiatan, dan itu juga harus dicatat. Nah, catatan-catatan itu nantinya harus diinformasikan kepada anggota jamaah. Contoh, ketika ibadah kurban selesai, maka panitia kurban itu harus melaporkan ke pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah juga harus menginformasikan laporan kegiatan kurban itu kepada anggotanya. Nah, lalu setelah disampaikan, diinformasikan kegiatan itu kepada anggota, maka laporan itu disimpan, diarsipkan, didokumentasikan oleh pimpinan jamaah melalui sekretaris. Nah, lalu selain itu tugas utama dari sekretaris di pimpinan jamaah itu juga mereka harus mencatat ada berapa anggota jamaahnya,
Dan bukan agama jamaah versi saya kalau di jamaah, tapi harus mencatat dan mengetahui berapa orang anggota persisri, berapa orang anggota pemuda persisnya, juga berapa orang anggota pemudinya. Nah, kemudian dari data-data yang dicatat dan dihimpun, ya, disimpan oleh pimpinan jamaah, lalu itu untuk apa? Tentunya pada satu ketika itu akan dipertanggungjawabkan secara musyawarah. Maka di tiap jamaah itu ada kegiatan yang disebutnya musyawarah jamaah. Nah, kalau musyawarah tingkat nasional PP itu 5 tahun sekali, ya. PW juga 4 tahun sekali, lalu PD 4 tahun sekali, sedangkan pimpinan daerah itu 4 tahun sekali, lalu pimpinan cabang 4 tahun sekali, sedangkan pimpinan jamaah itu 3 tahun sekali. Nah, jadi ketika pimpinan jamaah akan melaksanakan musyawarah jamaah setiap 3 tahun, maka data-data yang diarsipkan tadi oleh sekretaris itu kemudian merupakan bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang harus dibacakan dan disusun nantinya sesusun dulu kemudian disampaikan pada acara musyawarah jamaah. Itu pentingnya administrasi kegiatan atau pencatatan dari seluruh kegiatan jamaah. Dan finalnya itu memang pada ketika saat pimpinan jamaah akan melaksanakan musyawarah jamaah yang namanya 3 tahun sekali. Di situ di laporan pertanggungjawaban itu semua kegiatan jamaah itu terdokumentasikan dan disampaikan, termasuk keuangan. Ya, jadi misalnya jumlah kurban di pimpinan jamaah tersebut dari selama 3 tahun itu harus tercatat berapa hewan kurban yang dipotong tahun pertama, kedua, dan ketiga. Lalu pelaksanaan sholat Idul Adha di jamaah tersebut tahun pertama siapa mubaliknya, di mana tempatnya. Kemudian Idul Fitri pun seperti itu, siapa mubaliknya, di mana tempatnya. Itu selama 3 tahun itu harus terdokumentasikan dan masuk kepada laporan pertanggungjawaban. Kemudian juga zakat fitrah itu juga harus dimasukkan kepada laporan pertanggungjawaban ketika dilaksanakan musyawarah jamaah. Jadi alangkah baiknya di laporan pertanggungjawaban itu ada grafik apakah itu grafik pertambahan anggota jamaah dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, sehingga kita bisa melihat hasil atau perkembangan dari jumlah anggota dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, termasuk kurban pun. Apakah dari tahun ke tahun kurban yang dilaksanakan di jamaah yang bersangkutan itu naik atau turun? Begitu. Kemudian juga zakat fitrah. Zakat fitrah juga itu harus dilaporkan. Zakat fitrah itu dari tahun pertama, kedua, ketiga bertambah atau berkurang. Mustahil termasuk mujatinya. Jadi laporan pertanggungjawaban itu nantinya akan dievaluasi untuk apa? Untuk sebagai bahan pengambilan keputusan dari pimpinan jamaah berikutnya. Apakah tetap pimpinan jamaah itu ataukah nanti akan ada pergantian? Itu contoh gunanya administrasi dari jamaah, kegiatan kejamiahan untuk Jamiah Persatuan Islam di tingkat pimpinan jamaah. Itu satu. Lalu bagaimana pimpinan cabang? Karena pimpinan jamaah itu tidak ada brigadir. Pimpinan jamaah itu
hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan memang pembentukannya pun cukup dengan kalau adanya 3 orang, maka di tempat itu bisa didirikan suatu jamaah baru. Nah, beda dengan pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu harus berdiri ketika jumlah anggotanya 10 orang. 10 orang. 10 orang itu pimpinan ranting. Kalau pimpinan cabang itu 25 orang sudah bisa didirikan pimpinan cabang. Kalau PD, pimpinan daerah itu kalau sudah ada 3 PC, pimpinan cabang itu bisa mendirikan pimpinan daerah. Nah, itu tadi contoh pengadministrasian dari pimpinan jamaah. Apa yang harus dicatat, apa yang harus diinformasikan, dan apa yang harus didokumentasikan. Nah, kalau di pimpinan cabang itu berbeda, karena pimpinan cabang itu ada bidang-bidang yang sangat banyak. Jadi contoh kasih pimpinan cabang itu terdiri dari ketua cabang, ketua jamaah, ketua, wakil ketua cabang, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, lalu ke sini bidang-bidang. Nah, setiap ketua, jadi PC, ketua PC, wakil dan wakil juga, itu harus mencatat seluruh kegiatan ketua PC. Karena ketua PC ini sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PC. Nah, kalau ketua PC tidak bisa, itu bisa diwakilkan oleh ketua PC. Dan itu harus dicatat. Selain ketua PC juga punya program yang setiap tahun tercatat dan disampaikan pada kegiatan musyawarah kerja cabang. Maka selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh ketua PC atau diwakili oleh wakil ketua PC. Nah, itu harus tercatat. Kemudian juga sekretaris dan bendahara itu juga harus mencatat seluruh kegiatan yang pernah dilakukan. Jangan sampai tidak. Bendahara pun begitu, bidang-bidang yang lainnya juga seperti itu. Harus mencatat. Kemudian setelah dicatat itu kemudian ada yang diinformasikan. Contoh, misalnya di PC Batu Nunggal itu ada kegiatan terbang kurban yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial. Nah, ini kegiatan terbang kurban itu setelah kegiatan selesai itu harus diinformasikan kepada jamiah, dan setelah diinformasikan maka laporan itu juga harus diarsipkan, didokumentasikan. Untuk apa? Untuk nanti ketika ada kegiatan muscap, itu laporan-laporan kegiatan-kegiatan yang dicatat oleh ketua PC, wakil ketua PC, wakil sekretaris, sekretaris, bendahara, termasuk juga seluruh bidang. Jadi setiap bidang itu mempunyai catatan kegiatan masing-masing. Selain menjalankan program kerja, tapi ada catatan-catatan lain. Dan itu nanti dari catatan ketua PC hingga bidang-bidang itu dikumpulkan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ketika musyawarah cabang. Nah, ini kalau sudah terkumpul, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan yang disampaikan pada kegiatan musyawarah cabang. Pertanyaannya, kalau di PD kemarin itu laporan pertanggungjawaban itu sebenarnya tidak merupakan judul,
dari buku pertanggungjawaban yang harus dibacakan. Tetapi judulnya itu menjadi bahan-bahan laporan pertanggungjawaban. Nah, ini menurut saya salah. Karena kalau laporan pertanggungjawaban itu disusun, dibuat berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan oleh ketua hingga brigadir kepada orang yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau sudah jadi buku itu bukan lagi bahan-bahan, tapi itu laporan pertanggungjawaban ketua atau PC Persis Patulunga masa jihad yang bersangkutan. Jadi itu. Nah, dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, dari contoh pimpinan jamaah, apa yang harus dicatat, kemudian pimpinan cabang, apa yang harus dicatat, catatan-catatan ini yang dicatat oleh ketua sampai brigadirnya, kemudian juga disampaikan atau diinformasikan, dan kemudian juga didokumentasikan yang nantinya sebagai bahan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban PC ataupun PG. Itu merupakan proses administrasi. Jadi cakupan administrasi itu simpelnya, walaupun sebenarnya banyak, tapi saya mengambil cuma 3 saja, yaitu menulis, mencatat, kedua menginformasikan. Tentunya diinformasikan itu apa yang dicatat. Yang dicatat itu data dan informasi. Menginformasikan. Kemudian juga yang ketiga itu adalah mendokumentasikan atau mengarsipkan. Jadi itu sebenarnya yang menjadikan proses administrasi di jamaah Persis. Pertanyaannya, dari apa yang disampaikan oleh saya tadi, apakah penataan administrasi di jamiah itu penting? Silakan Jamiah Persatuan Islam menilainya sendiri. Karena apa? Ketika pimpinan jamaah akan melaksanakan musyawarah jamaah, itu disibukkan oleh persiapan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Masalahnya, kalau di pimpinan jamaah itu administrasinya tidak baik atau tidak ada proses administrasi, yaitu pencatatan, menginformasikan, lalu juga pendokumentasian, maka akan kesulitan pimpinan jamaah itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban, termasuk pimpinan cabang juga. Karena apa? Salah satu bahan-bahannya itu tidak ada, tidak terdokumentasikan dengan baik. Makanya ke depan, kalau administrasi jamiah ini penting bagi jamiah, maka perlu diadakan pelatihan administrasi jamiah. Itu perlu supaya ketika pimpinan jamaah akan membuat laporan pertanggungjawaban, juga pimpinan cabang akan membuat laporan pertanggungjawaban, itu tidak sulit untuk bahan-bahan itu, bahkan mungkin sudah ada soft copy-nya. Jadi ketika kita menyusun laporan pertanggungjawaban di tingkat jamaah maupun di tingkat cabang, itu tinggal copy paste saja, ya. Karena seperti laporan zakat fitrah itu kan merupakan tabel. Nah, tabel ini justru kalau diketik itu akan lama, tapi kalau di copy pastekan itu akan mudah. Jadi seperti kemarin kurban, ya, kurban itu di jamaah Persis itu ada laporan setiap jamaah 1 hingga jamaah 13. Nah, itu disusun dalam suatu tabel. Nah, tabel ini nanti itu harus disampaikan pada laporan pertanggungjawaban PC Persis Patulunga. Itu contoh satu. Apalagi nanti
Zakat pun seperti itu. Bahkan alangkah baiknya juga zakat membuat grafik, ya, grafik yang mencerminkan jumlah zakat yang di tiap jamaah. Lalu apakah yang paling besar misalnya zakat yang terkumpul di jamaah mana, kemudian zakat setiap jamaah itu apakah naik turun setiap tahunnya. Tapi ini juga kadang-kadang tidak muncul di laporan pertanggungjawaban mengenai grafik apakah grafik pemotongan hewan kurban di PTPS Batu Nunggal, tapi catatnya nggak ada gitu ya. Selama ini diinformasikan di grup, tapi ketika di laporan pertanggungjawaban itu tidak ada. Untuk apa data ini terdokumentasikan kalau di pimpinan cabang ketika laporan pertanggungjawaban itu tidak muncul, termasuk juga bidang sumber daya manusia itu juga grafik jumlah anggota di tiap cabang, di tiap jamaah itu juga harus lihat grafiknya. Bahkan di jumlah anggota di tingkat PC itu dari tahun ke tahun itu harus ada grafiknya, apakah turun atau tidak. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi sekali lagi itu merupakan bahan untuk menjawab pentingkah gitu ya administrasi jamiah ditata. Kalau menurut saya penting, tapi saya nggak tahu untuk pimpinan jamaah, pimpinan cabang di PTPS Batu Nunggal. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Ditutup dengan doa Allahu Yahudu biadina ilma bihi wa Islam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.